106 di Untirta Smart and Energy. Yeay! Night Show. Balik lagi bareng gue Tiara. Dan gue Arkan seperti biasa dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Stay tune terus di 106 di Untirta Smart and Energy. Gokil ini Isyana Sarasvati nih. Isyana Sarasvati. Sarasvati. Iya, Tadi ngomong Saraswati. Suara gue bindeng nih. Kenapa gara-gara tuh? ini nih, gara-gara musim hujan pancaroba kan ya. Oh iya sih. Sama gara-gara kemarin kena air liur lu. Wih. Oh, Tapi gua udah kamunya sama aku emang habis ngapain? Habis tukeran Tukeran air liur. Enggak dong. Aduh. Tapi kemarin gue udah di swab aman. Yaps. Aman. Ini kenapa? Ada berita apa lagi nih? Ada apa lagi ada nih? Gopi selanjutnya datang dari Teddy Pardiana yang tiba-tiba minta uang 750 juta ke Rizky Febian. Kenapa? Lo tahu kan mantan bapak tirinya Rizky Febian ya? Oh, iya. Jadi kuasa hukum penyanyi Rizky Febian, Ferry Hudaya, bukan Ferry yang sebelah ya, mengatakan bahwa Teddy Pardiana tiba-tiba meminta uang sebesar 750 juta kepada kliennya. Aha. Jadi si Ferry ini berujar permintaan Teddy tadi masih menyangkut polemik harta warisan peninggalan mendiang Lina Jubaida. Oke. Gitu. Terus apa lagi? Nah, terus Pak Teddy meminta harta segala macam kata si Ferry tadi. Pak Teddy meminta 500 juta dan 250 juta karena janji almarhum untuk berangkatkan umroh beberapa orang, kata Ferry saat ditemui wartawan di kawasan Bekasi. Ada pihak yang meminta pertemuan nanti akan bertemu. Pertemuan akan dibahas terkait harta Lina dan tuduhan-tuduhan dari Teddy, kata Ferry. Nah, selain itu si Ferry tuh meminta 750 juta ke Rizky Febian. Ferry juga membocorkan pembahasan yang lain. Ya. Jadi katanya Rizky juga udah ngegugat bahwasannya ibunya itu diajukan pelaporan tentang pembunuhan, tapi tidak dilaporkan siapanya gitu. Ya. Jadi cuma tuduhan pembunuhan aja, dicurigai gitu. Waduh, banyak intrik-intrik sekali dan sebetulnya saya tidak paham dengan masalah ini apa sih sebetulnya. Jadi sebenarnya sih drama ya. Masalah tentang ini sebenarnya kan si bapaknya ini masih pengen harta sebenarnya. Yang padahal waktu dulu pas mendiang selingkuh ya. Mendiang kan dulu ibunya Bu Lina, almarhum Bu Lina ini dulu kan selingkuh kan dari Sule. Emang iya? Iya. Terus menikah dengan Teddy. Nah si Teddy ini sebenarnya kayak cuman pengen hartanya doang gitu loh kan. Oh. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian setelah pernikahan Lina akhirnya meninggal dan punya anak bayi ya kecil. Nah si Teddy ini nuntut harta warisan terus menerus kayak anak Lina nih butuh warisan bla 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 gitu. Kenapa mintanya ke Rizky Febian gitu? Iya Rizky Febian tuh karena ada peninggalan dari Lina juga dan tahu mungkin ya Rizky Febian, Putri Delina sama Sule tuh orang kaya. Iya gak sih? Udah mending kasih aja biar mulutnya diem. Biar mulutnya diem. Bener nih, ada komentar juga nih Arkan. Dari M Fix Hur, definisi the real, benalu tanpa rasa malu. Iyalah. Istri orang direbut. Betul. Setelah itu ternyata ini sih mantep nih komentarnya nih. Til Dari Dares, bagus nih. Mental ngemisnya nggak nanggung ya bun. Bagus. Kayak ya Allah, bagus. Orangnya tuh udah meninggal, terus anaknya juga masih bayi, terus katanya tetangganya tuh nggak diurus juga anaknya. Sama si Teddy tadi. Jadi cuman buat tameng buat minta hartanya aja. Ini nih dari Winda Amelia Jasin. Malu-maluin lu tot. Iya, kerja sono. Iya bener sih. Kerja mendingan soalnya bro. Masih terlihat gagah sebenarnya kalau buat kerja gitu. Dia nih. Iya. Tapi malas kali ya. Tapi malah minta uang terus ke Rizky Febian, ke Sule ya tentang harta-harta lah gitu. Udah malas gue ngomongin gini drama atau ada lagi nggak sih gosip selanjutnya? Ada, tentu saja ada. Apa nih? Datang dari siapa ya? Dari mana nih? Dari mana dan dari siapa nih? Matamu. Dari Gisela. Apa nih? Vanessa Angel. Gisela. Dari Gisela juga ada. Tapi juga ada. Sekarang kita dari Vanessa dulu deh. Kenapa nih? Nah, gosip selanjutnya datang dari Vanessa Angel yang mengaku bahwa gosip pelakor dalam rumah tangganya kemarin hanyalah settingan belaka. Ya, udah gue malas lagi ngebahasnya ya. Nggak jelas. Ternyata cuma pengaturan, Bung. Nggak jelas. Nah, lo pasti lo lebih suka
ini ya, Giselle ya. Bush. Jelas bos, Mama Giselle. Mama ya Giselle tuh ampun. kayaknya ada di bagian mana? pertama ya. Aduh, kenapa ngacak sih? Kenapa ngedodotin dari atas aja ini Ibu Prod? Siapa Bu Prod? Ibu Prod. Nah, Tahu gosip nih. selanjutnya datang dari Giselle ternyata ngumpet di sini. Di mana ngumpetnya coba? Mbak Giselle. Nah, Pokoknya nih. intinya kalau si Giselle tuh sekarang lagi sepi job pasca video shoot. Oh, pasca video shoot dia iya. lagi sepi job, terus katanya sekarang jualan asuransi kesehatan. Dikabarkan ya katanya, soalnya banyak promo tentang asuransi kesehatan yang pada nyatanya sebenarnya Giselle sendiri menyangkal enggak kok, masih bergelut di dunia hiburan aja katanya. Jangan suka asal gitulah netizen ya. mulutnya. Nih lihat headline-nya, sepi job karena terlilit kasus video shoot kemarin, Giselle banting setir jadi sales asuransi kesehatan. Nggak mungkin. Agak nggak mungkin ya. Nah, captionnya baca dong Saudara Arkan. Giselle ngaku sepi job dan butuh pekerjaan pasca video shoot dengan immediate. Oh iya, sejak akhir tahun lalu Giselle Anastasia terlilit kasus video shoot yang disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Karena hal tersebut, ia pun mengaku jika ada pekerjaan mendadak dibatalkan. Beberapa waktu terakhir, Giselle kerap mempromosikan asuransi kesehatan. Ketika ditanya apakah ini banting setir jadi sales, ia pun memberikan bantahan dengan sambil tertawa. Pernah makan asuransi kesehatan? Enggak, masih tetap kok, masih di dunia hiburan, kata Giselle gitu. Iya, yang penting mah apapun pekerjaannya, yang penting mah halal ya. Itulah. Udahlah. Itulah. Yang ngomong Giselle yang enggak lagi, takut saya kepikiran nanti saya buka Twitter lagi yang ada. Emang masih ada? Apa? Masih ada. Nggak tahu ya. Coba dicek. Males ngecek ya lah. Sebelum kita masuk ke tema kita hari ini ya, gitu kita mau ngingetin di tema kita hari ini yaitu tim ghosting dan di ghosting. Iya, ya? lu pernah di ghosting apa lu yang mengghosting orang gitu ya? Oke. Kalau misalnya Smartizen adalah orang-orang yang pernah melakukan ghosting dan di ghosting, yes, langsung aja WhatsApp di nomor kita di 081808106106. Asik. Ih, tiba-tiba Confident Demi Lovato. Tiba-tiba asik aja kan. Udah kayak bingung gua jadinya. Gila, kalau misalnya emang lagi flu itu kita jadi kayak nggak fokus gitu tau kan. Kenapa Mampet, tenggorokan tuh bindeng, iya nggak sih? Jangan-jangan jadi ya kalau positif misalnya nih. Kemarin kan ada PCR 900.000 bro, 900.000. Iya ya. Gara-gara flu doang gitu. Hasilnya Negatif ya. Alhamdulillah. Perlu di screenshot, share ke Smartizen. Tapi perlu nggak? Bener-bener perlu. Kalau perlu apalagi nih selain negatif corona, COVID, ada apa lagi? Ada berita negatif lagi nggak selain itu? Kalau misalnya berita negatif yang tadi ya, yang masih Kang ghosting, biasanya digembor-gemborkan karena dia anak presiden aja. Padahal di dunia ini banyak tahu cowok-cowok yang ghosting, ya nggak sih? Gua salah satunya. Maksudnya gue pernah jadi tersangkanya. Gua juga pernah. Bagus. Tapi pernah di ghosting juga? Pernah. Gua antara di ghosting dan pernah nge-ghosting. Kalau gue di ghosting alhamdulillah belum. Coba dong ceritain, lo pernah gak sih nge-ghosting atau di ghosting? Nah, ngomongin ghosting, mending kita kasih tau dulu buat Smartizen. Apa sih ghosting itu, Arkan? That's right baby. Jadi menurut infonya nih ya, ghosting ini digunakan untuk menggambarkan praktik penghentian yang menutup semua akses komunikasi dengan individu lain. Jadi biasanya pasangan atau teman gitu. Nah, penghentian komunikasi ini juga muncul tuh kan, juga muncul tanpa peringatan atau pembenaran yang jelas gitu. Jadi simpelnya ghosting itu dilakukan saat seseorang memilih pergi atau mengakhiri hubungan dengan menghindari dan tak dibicarakan secara baik-baik. Iya, jadi kayak misalnya dia nutup komunikasi ya, di blok-blok kayak tadi Bapak Kaisang tadi ya, blok pacarnya. Terus tahu-tahu posting sama cewek lain. Aduh, nyesek bro, digitu tuh bro. Nah, kata ahli nih ya kan. Jadi menurut psikolog Pro Help Center dan konselor IAC atau Indonesia Asian Counseling Association. Siapa nih namanya? Nuzulia Rahma. Jadi perilaku ghosting bisa memicu dampak psikologis bagi korbannya. Jadi pasalnya mereka bisa merasa ditolak hingga kerap timbul rasa cemas dan turunnya rasa percaya diri. Betul. Gue sepakat. Jadi kayak gue salah apa sih? Kok dia hilang? Kenapa sih kok nggak ada penjelasan? Iya sih, emang agak nyebelin sih. Iya juga sih. Cuman yang harap diperhatikan sebetulnya ghosting ini sebetulnya
kalau gua rasa ya, kalau gua kan gua sendiri pernah jadi tersangkanya ya. Iya, jahat banget emang si Bang Kai. Yes. Hey. Bang Kai kan. Hey. Kenapa? Iya, terus lanjut. Kita cukup pembahasan bangkainya ya. Kalau gue pribadi, kenapa gue waktu itu melakukan ghosting ya? Karena gue nggak suka sama sifatnya sih waktu itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan lu tidak insecure setelah sama gue. Paham nggak? Yep. Maksudnya, ya kalau insecure itu kan biasanya kan karena body misalkan ya, atau apalagi biasanya. Ya body sih paling, apalagi sih coba. Karena ini juga kadang karena lo tau gak sih, gue tuh sering insecure sama sifat gue. Kayaknya sifat gue jelek deh kayak gitu. Kayaknya dia nggak suka gue gara-gara gue songong deh kan kayak gitu. Gue tuh sering kayak gitu. Kalau gue waktu itu alasan gue, salah satu alasan gue kenapa gue mengghosting dia itu karena alasannya belum jadi apa-apa tapi udah nuntut apa? Nuntut iya. Selain nuntutnya sih gue nggak jadi masalah ya. Iya. Maksudnya jadi masalah juga, cuman nggak begitu besar gitu tuh. Jadi masalah adalah dia itu selalu ngecekin HP gue. Handphone, padahal antum siapa gitu kan? Belum jadi siapa-siapa atau enggak belum official ya? Betul. Kalaupun lu jadi siapa-siapapun ya sebetulnya gimana ya? Harus ada batasan privacy lah ya. Itu. Ya, tapi kayaknya kalau misalnya semakin muda seseorang mungkin belum ada pemikiran kayak gitu Arkan, karena masih labil ya. Jadi dia masih mengutamakan emosionalnya dia masih pengen aman gitu. Enggak, kalau gue sendiri berpandangan waktu itu gini, kenapa dia kayak gitu ya? Di satu sisi dia tuh takut sebetulnya kalau misalkan gue chattingan sama perempuan lain, sedangkan dia tuh lagi chattingan sama mantannya. Kalau gue sih santai ya, karena waktu itu gue merasanya oh ya udah nggak apa, dia mungkin dia masih ingin berhubungan baik sama mantannya. Iya. Ya gue sasain aja ya udah nggak apa-apa gitu. Dan gue tahu banget gitu dia masih chattingan sama mantannya karena ya dia juga sering bilang sama gue kalau dia masih chattingan gitu. Ya gue nggak apa-apa ya, ngewajarin aja gitu. Iya, apa-apa. tapi dia nggak bisa ngewajarin lo ketika lo mewajarkan dia, ya nggak sih? Itu yang bilang gue bilang, nah ini nggak baik nih kalau seandainya nanti suatu saat berjadian. Iya, ya udah mendingan gue ghosting. Salahnya gue waktu itu gue nggak ngomong sih. Iya. Itu jadi kesalahan buat gue itu. Gue mengakui gue salah. Ya, lu salah udah kan. Tapi lu juga salah, bro. Iya benar. HP itu adalah salah satu bentuk privasi manusia terkecil. Iya, tapi kalau misalnya kalau misalnya lo nggak bisa ngasih ruang buat temen lo atau pacar lo buat melakukan kehidupannya di handphone, lo nggak bakal bisa ngejaga hal lain gitu, privasi yang lainnya masih banyak. Nah, iya nggak sih? Itulah Smartizen. Nah, sebelum kita ngomongin ghosting dan mengghosting, ya, kan nanti kita bakal coba sedikit lempar question box kita ke Smartizen ya. Kira-kira ada apa jawabannya? Apakah jawabannya mencengangkan? Iya. Apakah jawabannya akan unforgettable gitu ya? Iya, kayak seperti Thomas Red nih. Gokil. Despacito. Despacito. Artinya apa ya? Apa artinya emang? Pelan-pelan kan? Oh iya? Iya, lu gak tahu. Gue gak tahu. Itu tuh lagi pada masanya tuh booming. 2017 18 nggak sih? 17 apa 18 sih? 17 deh kayaknya. Oh iya, ini lagi happening itu lagu itu ya. Iya. Lagunya pelan-pelan katanya. Pelan-pelan nge-ghostingnya ya. Bukan gitu, itu lebih ke ini loh, apa sih kan? Apa? Lebih ke hubungan intim cewek dan cowok. Apa emang hubungan apa? Pelan-pelan. Apa hubungan makan bareng harus pelan-pelan. Oh iya betul. Bisa. Apalagi coba ngobrolnya harus pelan-pelan. Oh iya, kalau kenceng-kenceng nanti nyiprot. Iya, apalagi lagi corona kan sekarang kan. Tetangga juga pusing ya gak sih? Bagus kok bagus. Ini didikan anak malam tuh begini nih. Wow. Bagus. Produser aja ikut-ikutan kan, jadi bagus. Iya, kita masih ngomongin ghosting di Smartizen ya. Iya, betul. Jadi hal-hal yang memicu untuk tindakan ghosting itu sebetulnya banyak. Dan ini menurut Rahma yang masih dilanjutkan tadi sama penelitian dari Ibu Rahma itu ya. Iya. Ibu Rahma apa nih? Sarumpet. Bukan. Sarumpet. Kita juga nggak tahu nih Ibu Rahma sebetulnya ibu-ibu atau anak-anak kan nggak tahu ya. Adik Rahma gitu. Tapi beliau psikologi berarti ya tidak perlu diragukan lagi dong, iya ya dong. kan. Kata beliau gini, setidaknya ada 3 hal yang memicu seseorang terbiasa melakukan ghosting. Apa tuh? Yaitu sulit berkomunikasi, tidak memiliki komitmen dalam sebuah hubungan, dan memiliki masalah psikologis. Apa coba yang di gua Lu sulit berkomunikasi, gue bisa berkomunikasi. Gua contohnya gue jadi penyiar. Tapi lu takut apa? Takut respon si cewek enggak sih? Dikit. Iya kan, lu tuh sebenarnya takut masalah psikologi, lu rada gila. Oh.
Ya kalau tapi kan gimana ya juga sih. Tidak memiliki komitmen dalam sebuah hubungan. Nah, lu takut gua enggak. Selama ini gua kan tipe orang yang justru malah nggak enak kalau misalkan FWB-an tuh nggak suka gua. Oh, gua juga nggak suka. Nggak suka. Cuma kalau memang misalkan diajak dan gua lagi nggak punya siapa-siapa ya hayu meluncur ya kan. Terus Rahma juga mengatakan salah satu pemicu orang melakukan ghosting adalah sulit mengkomunikasikan keinginan mengakhiri hubungan. Nah, ini bisa jadi salah satu cara aman buat laki-laki supaya si cewek entah itu dia males ngelihat si cewek nangis atau si cewek jadi nahan-nahan si cowok akhirnya kasihan terus gak jadi, ya nggak sih? Iya. Jadi udahlah gue hilang aja dulu lah. Bener, kan? Bener. Nah bisa jadi karena tidak tega atau nggak siap buat ngerespon dari pasangan si mereka ini. Gue tuh pernah tahu ngeghosting. Terus? Biasanya kalau gue ngeghosting itu karena tapi gue tuh nggak mau nih PHP-in si cowok, paham gak sih? Daripada gue bikin dia makin berjuang, tapi gue ujung-ujungnya gue tuh nggak suka, maksudnya daripada kayak gitu mending gue sekalian aja hilang gitu. Oh kalau lu gitu? Kadang coba buat apa ya? Kadang tuh cowok-cowok tuh kalau lagi ngedeketin kelihatan banget, ya nggak sih? Kayak tiba-tiba ngebom chat lah, apalah dan itu annoying. Bom chat? Serius lu? Jadi sering sih kayak gitu, kayak kok nggak dibales, kayak gue tuh males kalau misalnya dapat tuntutan kok nggak dibales, ya gue punya hidup anjay gitu kan. Hati-hati keceplosannya. Enggak dong. Jadi kayak kesel aja gitu kalau misalnya ya gue pasti bakal, kalau misalnya emang gue suka, gue nyaman atau gue sempat PHP-in sebentar atau misalnya gue punya dua pilihan nih, gue biasanya pamit karena misalnya gue udah naruh gue udah coba buat ngambil perasaan dia gitu, dan dia juga udah ngarep sama gue, itu baru gue bertanggung jawab sama apa yang udah gue lakukan. Tapi kalau misalnya dia cuman yang ngedeketin duluan, terus guanya nggak begitu suka, ya udah gitu. Nah, kalau gue sih punya teorinya gini ya, kalau gue ya, pas gue misalkan lagi ngedeketin perempuan, sumpah gue nggak pernah loh kayak gitu loh, maksudnya ngebom chat kayak gitu, apalagi sampai nanya kok nggak dibales, aduh ya sumpah paling annoying sih, maksudnya ya kalau gue nggak mau balas tuh berarti gue lagi nggak mau balas, paham gak sih? Dan terus gini atau mungkin emang lo tuh bukan prioritas dan dia tuh sebenarnya nggak mau sama lo. Nah kalau gue punya teori gini, kalau misalkan seandainya lo chatan sama cewek, lo deketin cewek gitu ya, dan emang misalkan dia balasnya entah lama atau misalkan dia malas balas chat misalkan, mending lu tanya dulu lagi kesibukan dia apa. Kalau emang misalkan takutnya gini ya, takutnya ceweknya emang mau sama kita cuman karena dia sibuk, ada kemungkinan gitu juga kan, atau emang dia nggak mau sama kita. Nah ciri kalau dia nggak mau sama kita itu gampang banget nyiriinnya, dengan dia balasan yang respon yang agak cepat atau lama, bukan udah lama, terus jawabannya ya responnya sekedarnya aja. Nah itu udah ya udah berarti dia nggak mau sama gue, udah cabut duluan. Ya udah nggak usah aduh ngapain sih kok nggak dibalas, aduh itu masih sebenarnya emang bikin annoying parah sih kalau kayak gitu. Gua nggak banget kayak gitu, gua nggak suka, gua nggak suka kayak gitu tuh. Masih ada lagi di zaman sekarang kayak gitu ya. Iya masih banyak sih. Allah. Dan norak gitu kan, maksudnya seseorang tuh selalu punya kehidupan dan lo nggak perlu deh tahu tentang si cewek ini entah lagi boker, lagi apa kek gitu kan. Misalnya kamu lagi apa, ya masa gue harus bilang gue lagi boker gitu kan gak enak ya. Iya, mau di pub emang. Iya, apalagi sama cowok-cowok yang maksudnya udah pacaran ataupun belum minta pub, nggak jelas sih kalau menurut gue. Kalau gue masih dikasihnya kok gitu mah. Jadi kayak pub sih apa sih anjing. Kalau gue ngodenya nggak minta, bukan pub sih, kalau gue ngodenya bukan gitu. Misalkan dia bilang aku abis mandi, biasanya kalau abis mandi kan cakapan kan. Bukan lu ngayalnya dia lagi pakai anduk. Enggak dong. Kalaupun dia bilang misalkan masih pakai anduk, pakai dulu aja. Serius gua. Iya. Kau coba nggak percaya ya. Iya. Gue speaknya gini. Coba lihat mana yang habis mandi gitu. Oh iya benar. Coba lihat habis mandi. Jadi gitu kayak lebih dimanjain aja sih. Dan kadang tuh cewek suka digituin daripada dituntut pop dong. Iya. Mager. Coba dong lihat kayak gitu. Atau misalkan dia, ya aku lagi masak ini nih. Coba dong lihat yang lagi masak. Terus kalau misalnya lo tuh pernah di ghosting gak sih? Kan tadi kita udah pernah nge-ghosting. Di ghosting pernah nggak? Kalau gue pribadi bentar ya, di ghosting alhamdulillah belum sih. Kalau gue pernah dulu pas gue semester 1. Mampus dong. Nah sama satu mending ditahan dulu ceritanya. Bener juga. Permen. Kayaknya kita masih mau ngomongin soal mengghosting. Bukan kayaknya, emang iya, Ra. Iya bener. Emang iya, bukan kayaknya, emang iya. Emang iya.
Jadi buat Smartizen nih yang Yes. pernah mengghosting ataupun di ghosting, Yes. boleh nih share ke kita langsung aja di WhatsApp-nya Arkan. Di 081 8081 106 106. Wow, mantap ini. Iya, atau enggak boleh juga di Instagram kita DM ya di @diauntirta. Atau bisa Iya. live streaming kita juga di Dia Untirta 106 Dia Untirta maksudnya ya. Boleh, nggak apa-apa, Ah. bebas. Terserah kalau lu malu-malu, Iya. ya kan, ya Chat pribadi nggak aja. apa-apa lah, bebas lah ya. Chat pribadi juga ke gua nggak apa-apa, tapi cewek ya. Kalau cowok ke Tiara aja. Boleh lah. Nah, Nah, gue tuh pernah waktu itu Arkan nge-ghosting. di ghosting. Oh, di ghosting, sorry. Kemarin kan tadi kan udah tuh gua Ah. nggak ghosting. Nah, sekarang gua di Ghosting. ghosting. Nah, kasusnya tuh di apa ya? Di waktu gua semester 1. Jadi si Masih maba, masih lucu-lucunya ya. semester 1 2 lah. Gue punya teman sekelas yang perhatian banget. Waduh. Jadi kayak misalnya gue kan pernah jadi sekretaris kegiatan Wow, sampai wow. malam gitu sampai jam 8 jam 9 dia doang yang nemenin gue. Iya. Dia nggak pulang sebelum gue pulang. Maksudnya kayak baper gak sih? Ah. Dikit lah. Terus habis itu Yeah. LK segala macem. Gue tuh sering banget kayak tidur kan biasa. Tapi cewek kan banyak yang tidur, gue doang yang diselimutin jaketnya. Enggak, maksudnya ya kan gue tahu ini jaket lo gitu kan. Maksudnya bingung aja sedikit kayak traveling, tapi gue tuh bingung harus menduga-duga apa gitu. Ya, Terus habis itu banyaklah kejadian-kejadian di mana dia yang pokoknya kayak chat sok perhatian kayak gitu, dan ujung-ujungnya Tapi lu nyaman. parah. Oh, nyaman banget ya. Parah. Kayak gue tuh selama kuliah tuh nggak pernah jatuh cinta ya. Sama dia doang gitu tuh, kayak kok manis gitu. Tapi sekalinya lu jatuh cinta, Iya, malah di ternyata ghosting. tahu-tahu ketika gue udah kayak naruh perhatian gue, kayak gue tuh pengen sedikit membalas perhatian dia juga gitu ya. Tiba-tiba dulu kan masih zaman BBM ya. Oh ya. Update DP megang es krim bareng cewek lain. Mungkin dia menaruh perhatian sama lu, perhatian sebagai teman. Au sakit. Iya sih sebenarnya. Ya kan gue juga nggak bisa traveling kan, otak gue aja kayaknya mungkin gue yang baper maybe. Iya. Pulangnya harus hati-hati. Iya. Harus hati-hati ya. Terus gue sempet ngasih pokoknya gue komen gitu di DP-nya dia ya dulu ya, namanya kan DP itu. Terus gue bilang ganti sih, gue bilang gitu. Siapa gue minta ganti? Terus dia bilang apa? Iya diganti. Iya. Maksudnya apa coba? Iya gak sih? Lu ngapain? Lu ngapain? Gak tahu diri ya. Lu ngapain coba? Lu ngapain? Gue rasa dia sebenarnya suka sama gue, dan dia juga tahu gue suka sama dia, tapi gue tuh bukan satu-satunya pilihan. Iya gak sih? Tapi mungkin bisa aja dia tuh cuma ngetes ombak tau. Iya bisa jadi sih gitu. Namanya juga gue bocil kan ya, maksudnya semester 1 lah gitu kan. Iya. Cukup sakit hati sister. Kayak aduh gitu, malu. Itu sebetulnya dengan lo itu ngecap kayak gitu ya, lo tuh udah menerkan lo tuh kalah dalam perasaan. Gue kalah sebetulnya. serius. Gue tuh sempat di hari sebelum di update DP tuh gue sempat udah pengen ngungkapin, percaya gak sih? Lu ya? Sempet pengen ngungkapin. Tapi gak aneh sih, udah gak aneh sekarang cewek kayak gitu. Udah gimana sih, udah kayak udah di mulut udah gatel banget gitu kan. Udah kayak gue suka sama lo gitu. Cuman ya gue ternyata di ghosting doang. Itu mungkin bukan di ghosting kali. PHP-in Atau ya. mungkin tuh si cowok juga pas sebenarnya tuh mungkin bukan pacar atau siapa-siapa kali, cuma ngetes lu pas dia udah tahu. Ternyata mungkin itu adik tingkat gue. Oh. Dan jadian sampai sekarang saat ini ya. Wow. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi secara gak langsung Tiara sebenarnya nyumpain dulu nih cuy. Iya kan? Enggak. Enggak sih, sekarang ngomong gaya ketahuan kan? Ada indikasi di dalamnya tuh. Enggak, soalnya ya sudah lah gitu. Gue sudah tarik mundur dan silahkanlah untuk saling mencintai. Gitu. Wow. Saat naif sekali ya. Iya. Iya gitu peristiwa gue sih. Apa namanya, bertolak belakang dengan perasaan aslinya itu. Tapi masih sayang kan lo sebetulnya? Enggak, itu udah di semester 1 coy. Oh sekarang udah semester? Sekarang udah lulus. Oh udah lulus ya, lupa. Nah terus habis itu beberapa tahun kemudian dia tiba-tiba kayak sok datang lagi. Masih sama si cewek ini nih. Terus gue kan lagi dideketin sama cowok KKM gue lah ibaratnya. Terus tiba-tiba dia kayak ngejudge cowok yang nganterin gue gitu. Dia bilang, mukanya sombong tau, udah sih jangan sama dia. Terus jadi kayak sok-sok milihin gue harus sama siapa. Oh, dia seolah malah jadi Tuhan yang ya berhak untuk memilih siapa
pasangan lu gue. gitu. Nah, terus habis itu dia akhirnya memperingatkan gue. Coba sih Ge, kalau misalnya lo suka sama cowok jangan suka sama satu orang. Kok lu panggil Ge sih? Gue dipanggilnya Ge. Oh, dia? Gue dipanggil Gustiani kan. Oh, jadi kalau lu manggil Ge. dia apa? Yang enggak dong. Manggil dia ya teman. Hai teman. Biasa aja gitu, teman iya. biasa aja ya. Enggak yang gimana-gimana ya. Iya. Terus habis itu kayak gitu tiba-tiba ya udah G, kalau misalnya apa namanya tadi kalau deket suka sama cowok jangan suka sama satu orang gitu. Terus dalam hati gue, oh gini waktu itu. Iya gak sih? Oh ya, lu jadi paham. Oh, waktu itu gue berarti cuma opsi aja iya, guys gitu. Jadi pilihan yang kira-kira kalau ujian tuh A B C D. Iya. Itu Gua kayak gitu yang lah. tidak dipilih. Enggak gitu juga. Kan tergantung pertanyaannya. Bener. Itu. Enggak, cuman satu doang. Semua benar, tau gak? Oh iya. Ya. Laki-laki emang Nah, ini kita mau bacain dari udah ada dari Smartizen. Smartizen. Ini dari siapa ini? Siapa tuh? Dari Ria. Dari Ria. Iya, dia kata dia, gue tim di ghosting, sering banget. Emang tuh laki-laki ghostingin cewek karena kita bukan pilihan satu-satunya. Relate ya. Dengan lu sih. Dengan wanita mungkin luar sana. Iya. Tapi benar gak sih Arkan? Apa? Kalau misalnya kita tuh bukan satu-satunya orang yang kalian deketin gitu. Kalau gue justru apa ya? Gue pernah kayak gitu. Gue pernah kayak gitu setelah gue tuh ceritanya trauma lah. Ceritanya gue trauma gitu kan. Gitu. Akhirnya, ya waktu itu kebetulan. Iya. Jujur ya, gue tuh kan sulit untuk mendekati wanita ya. Kalau gue, jadi kadang perempuan yang ngedeketin gue. Iya. Ganteng ya gue ya. Gila. Karismatik. Wow. Waktu itu Goceng di belakangnya. ada dua ceritanya. Iya. Ngeliatin gue. Nah yang satu emang lebih dulu nih. Iya. Itu teman satu kelas sama gue, satu kelas. Ngeliatin gue, terus makanya gue yang itu yang gue ghosting tuh. Akhirnya terus nggak lama gue tuh emang udah mau, waktu itu ceritanya gue tuh pengen ngomong udah deh kayaknya kita sampai sini aja. Tapi kenapa nggak ngomong? Apa ya, males kayaknya gue ya. Terus udah gitu, nah dia datang tuh, oh ya udah deh kata gue. Akhirnya ada pengganti gitu tuh. Iya. Nah, dan penggantinya lebih better, jauh lebih better dibandingkan dia. Iya gitu. sih benar. Berarti di ghosting itu karena opsinya juga karena ada pilihan lain. Jauh ya? sebetulnya, pilihan lainnya juga gimana coba? Udah mah kaya, cakep. Waduh. Ya kan? Emang brengsek banget gue lihat-lihat. Enggak, bukan itu alasan itu. Bukan itu alasan sebetulnya seperti itu, betul bukan. Karena ada kaya aja. Kita masih lihat orang-orang. Masih membicarakan tentang perghostingan duniawi. Dan tentunya juga ini kita lagi bacain kiriman dari orang-orang yang mungkin pernah dighosting atau mengghosting pasangannya. Bukan pasangan sih, calon pasangan. Nah, biasanya itu kalau misalnya yang ngeghosting tuh bukan ghosting pacar sih. Kalau pacar di ghosting gebetan itu keterlaluan. Iya gak sih? Gebetan. Bukan gebetan juga sih, apa ya namanya? Ya. Gue tuh masih belum tahu tuh sama makna dan arti dari gebetan tuh apa gitu. Gebetan tuh orang yang lagi lu deketin, udah diajak jalan, udah dibaperin tapi belum tentu jadi pacar. Oh gitu. Itu gebetan. Jadi gebetan gue nih gitu. Jadi dia belum punya apa ya status official pacaran. Yes, I see. Ini ada dari siapa lagi nih, Ra? Ada dari Ricky di Serang. Ricky. Nah, Ricky ini bilang gue kadang ngeghosting kalau emang hubungannya belum official jadi pacar. Jadi nggak salah dong ghosting, masa putus orang pacaran juga enggak? Betul. Iya sih. Masa apa? tiba-tiba temen terus ya udahlah kita udahan aja gitu kan? Ya nggak jelas juga sih kalau gitu. Nggak jelas. Bagus, nggak apa. Nih, kalau kata Bimo di Serang nih, gua ghosting kadang ya karena nggak mau ribet aja sih, nggak mau ribet gimana? Ih, sebel banget. Jelasin gimana nggak mau ribetnya itu gimana? Suka ngeselin loh, Smartizen kadang-kadang. Kadang suka terlalu smart ya nggak sih? Nah dari Yopi di Cilegon, gue ghosting sih karena nggak mau ditahan-tahan. Gue nggak tegaan soalnya. Gua ghost maksudnya? Dia tuh ngeghosting karena nggak mau ditahan-tahan. Kalau misalnya ngomong dia udah nggak mau sama si cewek ini, dia takutnya kayak ditahan sama si cowoknya, sama si cewek. Nah, terus dia tuh tipenya soalnya nggak tegaan, nanti pasti bakal tetap menetap. Cepet luluh. Iya. Kayak gue juga orangnya sebenarnya luluhan tau. Gue juga. Gue waktu dulu pernah tuh diselingkuhin sama mantan gue. Terus? Berapa ya? Saking tidak pintar mungkin ya. Agak ada lah 5 kali. Gue luluhan soalnya.
sedikit luluhan ya. Kalau gue luluh kalau udah apa ya? Kalau udah nangis sih, udah ya nggak jadi gitu. Kayak waktu itu gue pernah mau mutusin cewek, terus akhirnya ya dia bilang nggak mau gitu kan, terus ya tapi gimana gitu, guanya juga nggak bisa lagi sama lu gitu kan, akhirnya dia nangis, saya nggak kuat ya udah ya bercanda tadi mah ngeprank, akhirnya gue ngomong ngeprank, padahal udah ngomong serius tapi ngeprank, tapi nggak tega tadi ya, gue nggak tega tapi akhirnya ya itu tadi. Ya akhirnya gue bisa ngomong baik-baik dan bisa menjelaskan kondisi dan situasi dalam hubungan gue waktu itu, dan akhirnya dia mengerti gitu. Akhirnya mau putus dari gue ya. Tapi karena apa ya, air mata tuh dijadikan senjata biasanya sama cewek tuh jadi banyak yang playing victim gak sih kan? Oh iya, jadi kayak sok-sok nangis, sok-sok drama. Nah suka nih ada juga nih katanya kata-kata terakhir gebetan gue sebelum ngeghosting itu adalah nanti aku kabarin ya, dari Jihan. Aduh. Tapi sampai saat ini gak ngabarin katanya. Siapa Jihan? Dari mana itu? Dari Cilegon sih. Iya. Iya ampun. Nanti Jihan. aku kabarin, sampai sekarang gak dikabar-kabarin. Cakep gak? Coba lihat profilnya. Mau. Mana coba lihat dulu dong. Coba kita cek ya. Coba kita cek dulu. Di private bro. Kenapa di private sih Jihan? Aduh, padahal aku tuh mau lihat kamu, maksudnya mau melihat profil kamu gitu loh. Apakah mungkin apakah lu tuh cocok untuk di ghosting atau tidak gitu ya? Kalau modelan gue sih cocok. Kalau modelan gue sih cocok. Cocok banget. Karena dengan kita melihat profil Instagram itu kan mungkin sedikit bisa melihat kalau mungkin dia gini kali ya. Nah, bisa punya bayangan lah ya, sedikit bayangan lah gitu. Bener. Nah selanjutnya ada dari lagi nih, dari siapa? Raffi di Serang. Raffi, kamu lagi Raffi. Iya, dia Smartizen setia nih Nggak kayaknya. bosen-bosen ya. Atau mungkin sebetulnya ini adalah editan ya? Oh tidak dong. Langsung megang tuh kelihatan kan ya? Nih kata Raffi, gue tim di ghosting mulu sama cewek, apa karena gue nggak ganteng kali ya? Mampus. Nah coba nih sekarang Raffi ya. Di kamar lu ada kaca nggak? Kalau ada kaca, lu coba foto selfie di kaca ya. Terus ya udah nggak apa-apa, foto aja dulu. Kira-kira kalau menurut lu ganteng ya udah. Tapi soal ganteng atau enggak tuh mah ini sih ya relatif lah ya. Cewek kan bisa aja ngelihat kalau gue tuh jelek. Sebenarnya bisa ada yang bilang gue ganteng. Itu soal selera kalau ganteng cuy. Nah, berarti itu tuh tergantung perlobian lu aja. Dan sebenarnya cewek tuh lemahnya tuh bukan di mata, tapi di telinga. Nah, hati-hati loh sama perempuan lagi, bacotan laki-laki tuh hati-hati. Nah, di telinga kayak misalnya tadi aja gue dibikin nyaman, dikasih kata-kata indah itu tuh. Kita tuh nggak perlu lihat muka, ketutup semua. Ya kan? Jelek juga jadi. Perempuan begitu kadang. Nah kejadian gue sama yang kaya juga kan begitu. Iya. Dia kaya, aku mah apa tuh kan mau sama saya. Karena apa? Nggak tahu. Halo. Udah ada Smartizen nih yang mau curhat. Ada Smartizen yang mau curhat sama kita tentang pengalaman entah di ghosting atau ngeghosting nih ya. Benar. Ini kita langsung sapa aja nih. Halo, siapa? Iya, siapa di mana? So asik nih, siapa ya? Dari Bofung. Di mana? Siapa? Bofung. Oke. Iya, Bofung. Anca orang Adan. Bofung dari Bogor. Oh, Bofung dari Bogor. Bofung nama panjang kamu Bofung Castello kah? Bukan. Iya, betul. Hai, betul, Masya Allah. Ceritain dong, Pung. Ghostingnya gimana? Gimana tuh, Fung? Ngeghosting ya? Ngeghosting apa di ghosting? Ya, ngeghosting sih. Salah satu cowok-cowok biadab ya berarti ya. Soalnya nggak ada kalimatnya namanya Bofung tuh di ghosting tuh nggak ada. Oh, nggak ada ceritanya gitu ya? Iya, nggak ada. Boleh. Gimana tuh, Fung, ceritanya, Fung? Ya, layaknya, oke dimulai ya. Iya sih. Ya layaknya ini aja sih cowok-cowok pada umumnya ya kan. Iya. Jadi menebar jaring banyak. Bagus. Kemudian menyeleksi salah satu di antara jaring-jaring tersebut. Iya. Bagus. Iya, begitu. Jadi di antara banyaknya wanita ya kan.
Ya udah kita ajak jalan, terus wah kita lihat nih ada sesuatu yang bikin ilfil nggak nih? Oh, gitu. Kalau nggak bikin ilfil sih karena nggak nyambung sih gitu. Tidak satu frekuensi lah ya. Iya. Iya. Ini Ya udah. soal ilfil tuh karena apa? Ceritain dong secara detail. Ya banyak hal sih kalau soal ilfil, entah dari bau badannya bagus nih gitu kan. Ya. Itu kan salah satu hal yang bikin ilfil dong. Betul, sepakat, Terus, gue sepakat. Terus dari bahasannya juga kok kayaknya kalau gua kan Pinter. ya nggak Islam amat lah gitu. Jadi kalau terlalu Islamnya juga bikin ilfil sih gitu. Oh, mungkin ilfil sama satunya. hal kayak gitu mungkin karena bukan ilfil sih, mungkin lu nya agak ini kali minder kali ya. Ya, kok gue yang minder? Enggak mungkin mindernya karena lu tidak terlalu Islami mungkin ya. Iya. Tidak terlalu religius lah. Religius bahasanya, betul. religius ya Iya. mungkin. Oh. Itu jadi salah Tidak satu. terlalu religius. Iya. Selain itu ada hal apa lagi yang bikin lu ilfil sehingga lu tuh bisa mengghosting tuh cewek gitu. Iya, jadi ya yang itu tadi kalau misalkan ada yang lebih nyambung gitu atau ada yang lebih ngeklop atau ada yang ngerasa wah ini cewek lebih cakep nih. Wah ini cewek bodinya lebih ini nih, jadi yang lain ditinggalin Lebih gitu. apa tuh? Kenapa harus di ghosting? Kenapa nggak pamitan? Karena nggak enak aja sih ketika sorry gue udah sampai sini aja gitu kan nggak enak gitu kan. Ya udah lebih baik kita Hilang ya diemin tiba-tiba. chatnya gitu. Seenggaknya kan nggak diblokir gitu, tetap masih bisa kontekan walaupun nggak pernah dibales gitu. Oh. Gitu sih. Agak sedikit sakit ya. Bagus nih ceritanya nih, saya suka dengan cerita-cerita seperti ini nih Smartizen ya. Iya. Gokil. Tapi dari hasil lu ngeghosting cewek apa lu pernah di-ghosting juga gak sih? Balik lagi dalam kalimat bofong. Oh iya. Oh iya, Bofung tidak pernah di di ghosting. Bafong tidak pernah di-ghosting ya? Tidak pernah. Mantap. Oke, Bafong, terima kasih banyak ya. Iya sama-sama. Iya, sudah Semoga telepon dikurang-kurangi kita. ya Betul, ghostingnya. betul. Nah. Karena itu tidak baik. Iya, nanti antum berdosa, Iya. Bofung. Betul, hati-hati Anda kena karma, Bafung. Jangan sampai deh, tapi ya pasti ada sih. Iya, banyak-banyakin istighfar, Bafung. Iya, astagfirullahaladzim. Iya, bagus. Sudah terima kasih ya, Bafung. Selamat Oke. malam, selamat beristirahat, mantap. Iya, selamat malam. Ini nih yang gue seneng nih. Selena Gomez. Bukan, Siapa? udah mau Oh, gue kira lu seneng sama Selena Gomez. Tapi sama Selena Gomez juga gue seneng-seneng Iya, aja iya, sih. iya. Apalagi kalau jalan bareng sama dia. Iya sih. Mimpi. Soalnya Iya. thank you banget udah dengerin kita dari jam 8 sampai jam 12 kurang Iya. 3 menit nih. Heeh. Ini udah waktu kita berdua pamit. Betul. Oke, Agnes pamit. Tiara pamit. Sampai berjumpa besok lagi ya Smart Iya. Agent ya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Bye.